Perkenalkan, nama saya Veronica Siahaan, NPM 1901010058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Yang pertama itu pengertian membaca. Membaca adalah suatu kegiatan memahami dan menggali informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Yang kedua itu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yang pertama itu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan kepada orang lain. Karena tujuan utamanya mengkomunikasikan isi bacaan, maka isi pembaca bukan hanya dituntut harus mampu melafalkan dengan suara nyaring, lambing-lambang bunyi bahasa saja, melainkan juga dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan atau muatan makna yang terkandung dalam lambing-lambang bunyi bahasa tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan tepat oleh orang-orang yang mendengarnya. Yang kedua itu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Membaca ekstensif meliputi 3 jenis membaca, yakni yang pertama, membaca survei. Membaca survei adalah jenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, ikhwal isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Yang kedua itu membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga itu membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. C. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Jenis membaca intensif yaitu yang pertama, membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Yang kedua itu membaca pemahaman. Menurut Tarigan, membaca pemahaman merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga itu membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukaan yang mencari kesalahan. Yang keempat itu membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang kelima itu membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata dalam tataran yang lebih luas, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Yang keenam itu membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. D. Membaca literal, kritis, dan kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, membaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literasi dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat. C. Tahap-tahap membaca. Yang pertama itu tahap mendengar.
tahap yang dimana seorang anak memahami apa yang didengar dengan baik sejak usia 1 tahun dan sudah bisa mampu mengingat dan mendengarkan hal-hal yang terjadi pada diri sendiri. Yang kedua itu tahapan berbicara. Tahapan yang dimana pada usia 4-5 tahun anak tersebut sudah bisa memperoleh tata berbicara yang mempunyai makna walaupun dari bahasa itu sendiri. Ibu. Yang ketiga itu tahap membaca. Tahap yang dimana seorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu sangatlah penting pada usia tersebut walaupun tidak cocok dalam berbicara dengan tulisannya. Yang keempat itu tahap menulis. Tahap yang dimana seorang anak sudah bisa membaca dan peroleh tata cara berbicara yang sudah mulai memahami apa yang dia tulis. D. Metode membaca. Metode membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pekerjaan suatu kerjaan. A. Metode turnamen. Membaca metode turnamen. Membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang B. Metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran dan mencapai prestasi yang maksimal. C. Metode comparative integrated reading and composition. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur terpenting, yakni kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. D. Metode Scuffolded reading. Pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang E. Metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Yang F. Metode skematis kritis. Kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran membaca. Menurut Nuri Class, ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang B. Strategi SQ3R, yaitu Survey, Question, Reading, Recited, Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Yang C. Strategi membaca tanya jawab. Strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan, pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dan isi bacaan. Yang D. Strategi membaca dan berpikir secara langsung. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Yang E.
strategi penghubungan pertanyaan-jawaban. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dalam berbagai bidang. Yang F, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan. Yang F, pendekatan pembelajaran membaca. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran bidang studi yang memberi arah corak kepada metode pengajaran dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Yang A, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang B, pendekatan integratif pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang C, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang D, pendekatan whole language. Whole language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Yang E, pendekatan belajar kooperatif belajar. Kooperatif merupakan suatu metode pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang F, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan diterapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang G, pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.